Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah kaum muslimin pecinta Munkaha MKH rahimakumullah. Saya sedang membahas hadis dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh At-Tabarani tentang salasun muhlikat, salasun munajjat, salasun kafarat, salasun darajat. Dan posisi sekarang pada amal kafarat. Ya, amal kafarat, fantidorus sholah ba'da sholah, wa isbagul wudu fis sabarat. Ini yang dibahas pada seri ke-8. Maka sekarang seri ke-9, wanaqlul aqdam ilal jamaat. Jadi dalam rangka menutup atau mengunci atau mengobati penyakit rohani, yaitu yang muhlikat itu, di samping kita penuhi munjiat, juga kafarat. Yang ketiga adalah nakdul akdam. Dan pada pertemuan yang lalu wa isbagul wudu fis sabarat, yaitu menyempurnakan wudu baik di dalam kedinginan ataupun di dalam situasi apapun. Sekarang yang ketiga, naklul akdam ilal jamaat. Jamaah, naklu itu artinya pindah, ya, atau mengangkat, memindahkan al akdam itu kaki, ilal jamaat ke berjamaah. Jadi naklul akdam ilal jamaat mengandung arti melangkahkan kaki menuju jamaah, atau berusaha untuk menuju berjamaah. Jamaah dalam arti umum ialah berkumpul. Jadi melangkahkan kaki kepada jamaah berarti berusaha untuk berkumpul dengan sesama umat manusia. Terdapat tentu saja dua pengertian, ada jamaah dalam arti hakiki dan juga jamaah dalam arti majazi. Bisa dalam arti hakiki itu jamaah ibadah sholat, dan dalam arti majazi bisa dalam segala hal. Karena berkelompok, banyak bergaul dengan grup, itu membawa ke arah jalan yang baik. Ada istilah al-jamaah rahmatun wal furqah adabun. Jamaah, berkumpul, berkelompok, itu mendatangkan rahmat. Sedangkan berfirqah, berpisah-pisah, itu mendatangkan adab. Dan sholat berjamaah juga mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih tinggi dibanding sholat sendiri. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 609, sholatul jamaah tafdulu sholatal faddi bisab'i wa isyrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih unggul dibanding sholat sendirian, 1/27. Jadi kalau di sini dibandingkan antara 1/27. Jadi sholat sendirian itu nilainya 1, kalau berjamaah 27. Nah sekarang bagaimana kalau ada hambatan berjamaah? Seperti sedang banyak virus, ya tentu saja jamaahnya sesuai dengan kemaslahatan umat. Jadi kalau
sholat lebih banyak jamaah lebih unggul dibanding sedikit, tapi kalau dalam keadaan terpaksa harus jamaahnya sedikit, sedikit pula, jadi sesuai dengan ketentuan dan kemampuan. Jadi kalau di masa-masa kritis, masa-masa virus, sehingga berkelompok atau berjamaah itu bukan berarti berkerumun, tapi justru kesatuan di dalam akidah, di dalam berusaha, di dalam saling tolong menolong. Makanya jamaah tadi saya katakan ada jamaah dalam arti harfiah berkumpul, tetapi ada juga jamaah dalam arti menyatukan pandangan, menyatukan pendapat, menyatukan, atau istilahnya gotong royong ya. Makanya man kana ala haq, barang siapa yang berada dalam kebenaran, itu termasuk jamaah. Walau wahidatan, walaupun sendiri. Alaikum bil jamaah, hendaklah kalian berjamaah. Apa itu jamaah? Ana bi wa ashabi, aku bersama para sahabat. Jadi jamaah itu mengikuti apa yang dikelompokkan oleh Rasulullah SAW. Itu dalam pengertian yang luas, naklul jamaah atau naklul aqdam ilal jamaah. Sebaliknya, walaupun kita berkerumun, walaupun kita berkumpul, tetapi kalau hatinya masing-masing antara satu dengan yang lainnya tidak ada kesamaan, tidak ada kerjasama, ya belum masuk pada jamaah. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam surat Ali Imran 104, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jamaah al-muflihun, jamaah yang dapat keuntungan itu terdiri dari 3 satuan tugas. Satuan tugas yang pertama adalah yad'una ilal khair, yang mengajak kepada kebaikan. Yang kedua ya'muruna bil ma'ruf, yaitu yang amar ma'ruf. Yang ketiga yanhauna 'anil munkar, yang mencegah kemungkaran. Ulaika humul muflihun. Nah, mereka itu jamaah umat yang mendatangkan kebahagiaan. Jadi orang yang posisinya dalam berdakwah mengajak kepada yang baik. Orang posisinya pemerintah harus memerintah al-ma'ruf. Dan orang yang posisinya pencegah seperti pertahanan, keamanan, harus mencegah kemungkaran. Nah, itu baru 3 satuan tugas itu berjalan sesuai dengan aturan, bakal muflihun. Itu jamaah dalam arti luas. Walaupun seperti tadi saya katakan, jamaah juga ada dalam arti sempit, yaitu dalam ibadah sholat. Ibadah sholat berjamaah saja nilainya 27 kali. Dan begitu pula di dalam jamaah yang lainnya pasti nilainya lebih dibanding dengan sendiri-sendiri. Dan di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 611 juga dikatakan sholatur rajul fil jamaah, sholat seseorang dalam jamaah tudha'afu ala sholatihi, dilipat gandakan sholatnya fi baitihi, di rumah, wa fi suqihi, di pasar, khomsan wa isrin, di afan, sampai 20 kali 5, sampai 25 kali. Wadhalika annahu idza tawaddoa, yang demikian itu apabila dia berwudu, fa ahsanal wudu'a, dengan sebaik-baiknya, summa kharaja, kemudian keluar, ilal masjid, ke masjid, la yukhrijuhu illa shalah, tidak lain untuk salat, lam yahtu khatwatan illa wuqi'at lahu biha darajah, maka tidak satu langkah pun kecuali dihapus
segala kesalahan dan ditingkatkan derajat. Wa ta'anhu biha khoti'ah, jadi dihapus segala kesalahan. Faida sholat lam tazal al malaikah, maka apabila dia sholat secara berjamaah, maka malaikat tidak ada henti-hentinya tusalli alaihi, berdoa untuk yang sholat berjamaah itu. Madama fi musallahu, selama dia berada di tempat sholatnya, yaitu dengan Allahumma salli alaihi, semoga Allah mencurahkan rahmat kepadanya. Jadi malaikat ikut mendoakan bagi kaum muslimin yang melakukan sholat berjamaah, diawali dengan wudhu yang sempurna secara baik, yaitu Allahumma salli alaihi, semoga Allah mencurahkan rahmat, mencurahkan salawat kepada orang tersebut. Allahumma arhamhu, semoga Allah merahmati. Dan maka tidak ada hentinya bagi mereka itu fi sholatin man tadarus shalah. Jadi nilainya tetap berada dalam nilai ibadah. Maka jamaah itu sangat diperlukan. Kemudian makna berikutnya juga jamaah dalam arti di berbagai hal. Seperti diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i nomor 838. Qala Abu Darda, kata Abu Darda, sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah SAW yaqulu, bersabda, ma min salasatin, tidak ada 3 orang, fi qaryatin, di suatu kampung, wala badwin, kampung, kota atau kampung, la tuqamu fihimus shalah, tidak didirikan sholat berjamaah di situ, illa qad istahwada alaihimus syaitan, kecuali dikalahkan setan. Fa alaikum bil jamaah, maka hendaklah kalian berjamaah. Fa innama ya'kulud dhi'bu al-qasiyah, karena serigala itu bisa memakan binatang yang memisahkan diri, yang terpencil. Jadi artinya berkelompok, berjamaah itu diperlukan. Kalau dalam satu kampung tidak ada kelompok, pada itu sudah ada 3 orang, maka itu bahaya, karena itu bisa dikalahkan oleh setan. Dan dikalahkan oleh setan itu tidak ubahnya seperti hewan yang bisa ditangkap oleh serigala, karena berpisah. Jadi peranan berjamaah di dalam menyehatkan manusia muslim itu sangat penting. Jadi peranan berjamaah dalam menyembuhkan penyakit hati, utamanya yang sedang kita bahas, sangat penting. Orang yang mengurung diri akan sulit menyembuhkan penyakit hatinya. Apalagi sekarang berjamaah itu kan banyak fasilitasnya ya. Walaupun tidak bertemu secara fisik, bisa bertemu lewat media massa, bisa komunikasi, bisa berkelompok, yang tentu saja kelompok-kelompok baik itu di dalam WA, dalam Facebook, dalam Instagram, atau dalam YouTube, dalam berbagai hal, harus menjurus kepada yang positif, saling mengingatkan. Tidak hanya di dalam kelompok teh heureuy melulu, kan di dalam Facebook atau dalam WA juga di situ apa yang Anda pikirkan kan, bukan apa yang Anda alami. Jadi tidak hanya pengalaman yang diceritakan, tapi pikirkan, bisa berdiskusi, bisa berkelompok, bisa bertukar pikiran. Nah, itu saya yakin masuk kepada jamaah. Jadi naqlul aqdam itu bukan hanya pergi meninggalkan rumah, tetapi dalam arti bisa berhubungan dengan manusia lain. Dan pada kajian hadis yang lalu, sampai Rasulullah SAW menyatakan membantu orang, memberikan manfaat kepada manusia,
memberikan bantuan terhadap manusia lain, bergotong royong, itu jauh lebih unggul dibanding dengan i'tikaf di Masjid Nawawi yang menurut satu hadis 1 bulan dan menurut Al-Hakim itu sampai 2 bulan, dibanding dengan i'tikaf selama 2 bulan di Masjid Nabawi. Itu tetap berjamaah berkelompok, membantu orang yang susah, membantu orang yang membutuhkan bantuan, orang yang kesulitan kita atasi, itu jauh lebih unggul dibanding dengan i'tikaf secara mandiri. Jadi baik dalam ibadat maupun muamalat itu diperlukan ya berjamaah itu. Boleh jadi diistilahkan silaturahim berjamaah itu. Dan silaturahim itu banyak disabdakan oleh Rasulullah SAW sebagai jaminan. Barang siapa yang menghendaki ayun sa'a fi rizkihi, barang siapa yang menghendaki ayub sato fi rizkihi wa ayun sa'a fi asarihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang menginginkan rezekinya bertambah banyak, usianya bertambah manfaat panjang, falyasil rahimahu, silaturahim. Dan silaturahim itu tidak hanya berjumpa, tidak hanya berkerumun, tetapi juga ada kerjasama satu sama lain. Makanya jamaah sholat dilambangkan ada imam dengan makmum. Bagaimana taat kepada imam selama imam itu benar. Bagaimana kalau imam salah, maka makmum menegur. Kalau laki-laki menegurnya dengan subhanallah, kalau perempuan menegurnya dengan menepukkan tangannya. Itu suatu gambaran bahwa di dalam berjamaah makmum berani menegur kesalahan imam, dan imam harus mau ditegur, harus memperbaiki kalau nyata berbuat salah. Jadi itu jamaah sholat juga membina kepemimpinan dalam berorganisasi. Jadi seluruh manusia tidak akan lepas dari hidup secara berkelompok, secara berjamaah, seperti di dalam sholat. Di sholat itu merupakan gambaran di dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi kalau tadi di dalam hadis riwayat An-Nasa'i, kalau tidak berjamaah maka dikhawatirkan dikalahkan setan. Setan di situ kan ada setan bungkelekan ya, setan berjirim, ada setan yang tidak nampak. Yang jelas yang menjuruskan kepada kehancuran itu setan. Ingat bahwa serigala bisa makan kambing yang memisahkan diri. Al-Qasiyah. Jadi kelompok harus diterapkan di dalam segala aspek kehidupan. Jadi gambaran sholat berjamaah itu gambaran kehidupan bermasyarakat, berkelompok. Jadi, kelompok itu harus berbobot apabila tersusun kepemimpinan yang baik. Bahkan kalau imam itu baik, di dalam riwayat Ahmad dikemukakan disetujui oleh rakyat, imamnya senang, itu pahala ibadatnya pun bernilai. Maka kepemimpinan harus tetap berjalan. Jamaah suatu gambaran hidup berkelompok yang solid. Jadi, berjalannya kepemimpinan, taat aturan, dan sekaligus kesiapan untuk memperbaiki dan diperbaiki setiap anggota. Siap memperbaiki, siap diperbaiki, dan taat selama kepemimpinannya benar. Dan kita perhatikan juga riwayat Hudzaifah Al-Yaman. Ketika dia berbicara, kanan nasu, manusia itu banyak yas'aluna Rasulullah, bertanya kepada Rasul anil khair,
kata Hudzaifah bin Yaman. Bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu. Sedangkan aku mau bertanya kepada Rasul anisyar, yang jelek-jelek. Jadi kalau banyak orang, kata Hudzaifah kepada Rasul, itu bertanya tentang kebaikan, saya mah mau bertanya kepada Rasul anisyar, tentang kejelekan. Kenapa kok justru bukan kebaikan bertanya kepada Rasul, malah kejelekan? Karena makhofata, karena takut ayudrikani, jangan sampai kena kepadaku kejelekan itu. Fakultu, maka aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, inna kunna fi jahiliyah, aku di zaman jahiliyah, wasyarrin, dan kejelekan. Di zaman jahiliyah itu jelek, banyak kejelekannya zaman jahiliyah itu. Faja'anallah, maka Rasul datang kepada kami bihadal khair, dengan kebaikan. Karena Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kebaikan pada saat kami di zaman jahiliyah penuh keburukan. Maka dengan diutus Rasul menjadi baik. Rasulullah SAW membawa umat kepada jalan yang baik. Nah, maka saya bertanya, fahal ba'da hadal khair syarrun? Apakah setelah datang kebaikan yang dibawa oleh engkau itu ya Rasulullah, ada juga jeleknya? Apakah bisa terjerumus kepada kejelekan setelah engkau datang membawa kebenaran, membawa jalan umat kepada yang terbaik? Maka ada yang jeleknya. Karena tadi dia bertanya kepada Rasul, khawatir kejelekannya kena kepada beliau, kepada Hudzaifah. Makanya nanya kepada Rasul, apakah mungkin setelah dibawa olehmu kami ini ke jalan yang baik, apakah ada buruknya juga? Rasulullah SAW bersabda, na'am, ya. Fakultu hal ba'da dalik asyar, maka aku katakan, apakah setelah itu ada kejelekan? Min khairin, dari yang baik itu? Faqala, Rasul bersabda, na'am. Wa fihi dakhanun. Qultu, maka aku bertanya, wa ma dakhanuhu? Qala qaumun yastannuna bi ghairi sunnati. Yaitu kaum melakukan atau berbuat bi ghairi sunnati, yaitu tidak mengikuti apa yang aku ajarkan, apa yang aku sunahkan kepada dia. Nah itu, jadi walaupun Rasulullah SAW sudah mengajarkan kebaikan, tapi ada kendala, ada penghalang di kalangan umat manusia itu, yaitu yastannun bi ghairi sunnati. Mereka bersunnah, bertradisi tidak sesuai dengan aku ajarkan, tidak sesuai dengan sunnahku. Wa yahdun bi ghairi hadyi, dan mereka memimpin petunjuk umat bukan tidak sesuai dengan apa yang aku tunjukkan, apa yang aku berikan, apa yang aku ajarkan kepada mereka. Ta'rifu, kamu tahu, minhum wa tunkir, dan kamu itu mengingkari. Fakultu, maka aku bertanya lagi kepada Rasul, hal ba'da dalika al khair min syar? Apakah setelah kebaikan karena aku tidak mengikuti petunjuk yang salah, karena aku mengingkari petunjuk yang salah, sehingga setelah kebaikan itu ada juga min syar, kejelekannya? Qala na'am, ya, yaitu du'atun ala abwabi jahannam, orang yang mengajak
kepada pintu jahanam. Maka man ajabahum, siapa yang menjawabnya ilaiha ke situ, faduquhu fiha, maka masuklah ke jahanam itu. Fakultu, maka aku berkata lagi, ya Rasulullah, sifhum lana, maka berikanlah bimbingan kepada kami. Qala, na'am, ya, qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Orang yang berbicara dengan bahasa kami, dengan apa yang kami ajarkan, bisa bi alsinatina, dengan bahasa kami. Qultu ya Rasulullah, aku bertanya juga kepada Rasulullah, ma tara id adrokani dalik, bagaimana pendapatmu apabila kena kepadaku hal tersebut? Qala, maka Rasul bersabda, taljamu jama'atal muslimin, kamu harus tetap berada pada kelompok muslim. Jadi di kalangan umat di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa terjadi umat yang sudah dibimbing oleh Rasul dengan sunnahnya, bisa saja muncul berbagai kelompok yang menyimpangkan umat, membawa kepada jalan yang salah. Sehingga sebetulnya umat di antara kamu tidak ikut kepada apa yang ditunjukkan mereka. Nah, bagaimana caranya? Karena itu kan pengaruh kelompok begitu besar, ya. Kalau organisasi yang mungkin kebanyakan menyeleweng, apalagi dengan bahasa yang biasa digunakan oleh Rasul, oleh umat, oleh para ulama, maka Hudzaifah itu bertanya kepada Rasul, bagaimana caranya supaya kami terbimbing, supaya kami tidak menyimpang dari apa yang engkau ajarkan itu. Maka Rasul bersabda, taljamu jama'atal muslimin, kamu harus tetap berkelompok dengan muslim, sesama muslim, wa imamahum, dan imamnya. Fa'ilam takun, fakultu, maka aku berkata lagi, fa'ilam takun, bagaimana kalau tidak ada lahum bagi mereka jamaahnya, jamaah muslim, kelompok muslimnya tidak ada karena lebih banyak terbawa arus, terbawa kelompok yang salah, wala imam, dan pemimpinnya juga tidak ada yang membawa kepada jalan yang benar. Maka baru Rasulullah SAW bersabda, fa'tajil tilkal firaq kullaha walau an ta'adda ala aslin sajaratin hatta yudrikal maut wa anta ala dalik. Maka berpisah dari mereka, dari berbagai kelompok tersebut semuanya. Maka kalau kamu berada pada suatu pohon sehingga karena saling memencal dari kelompok tersebut, wajudrikal maut, sampai mati, anta ala dalik, maka kamu berada pada kelompok yang benar itu. Jadi kalau ternyata sudah umat sudah terbawa arus, terbawa kesalahan, terbawa terbawa kesesatan. Tapi kalau kita berkelompok dengan sesama muslim, itu insya Allah akan terpelihara. Jadi makanya di dalam berjamaah kita memilih siapa yang bisa kita ikuti kepemimpinannya, siapa pula yang mesti kita jauhi. Dan kalau ternyata semuanya sudah kacau, sudah jauh dari kebenaran, dari sunnah, maka kita berada pada
jalur yang benar, walaupun sendirian, walaupun tidak ada pendukung, maka kita akan tetap mendapat jaminan dari Allah sebagai orang yang berjamaah sesama muslim. Makanya istilah tadi, kalau kita berada pada kebenaran, kepada jalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, itu masuk kepada kelompok jamaah, walaupun sendirian. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan jamaah muslim, jamaah di dalam al-Islam bukan hanya kelompok berkerumunnya, tapi berada pada jalur yang benar. Karena di situ alaikum bil jamaah. Tapi kalau dalam keadaan benar, maka tetap dalam kebenaran itu tidak menyimpang dari apa yang diajarkan Rasul, itu masuk kepada kelompok jamaah, walaupun wahidatan, walaupun sendirian. Oleh karena itu, yang dimaksud jamaah bukan hanya banyaknya kelompok berkerumunnya, tetapi kerjasamanya sesama muslim, kerjasamanya sesama umat, kerjasamanya di dalam membela kebenaran, menentang kemungkaran, seperti digambarkan di dalam hadis ini. Kalau berada dalam benar, walaupun seperti memisahkan diri dari kelompok yang banyak, tapi demi menjalankan apa yang diajarkan oleh Rasul, sehingga secara lahiriah seperti terasing, tapi sebetulnya secara maknawi itu adalah jamaah. Jadi ditegaskan pula jamaah itu ada dalam arti berkerumun, berkumpul, seperti jamaah di dalam ibadah sholat, ada imam, ada makmum. Ada juga mungkin tidak berkumpul, beda-beda tempatnya, beda-beda lokasinya, tetapi satu sama lain ada kerjasama di dalam membina dan meningkatkan dakwah kepada kebenaran. Itu makna yang kedua, jamaah. Jadi tidak berkumpul, tetapi ada kesatuan hati, ada ukhuwah, kerjasama. Dan yang ketiga, bisa saja sedang tidak ada pengikut, sedang tidak ada kelompok, tetapi dia tetap berada pada jalan yang dicontohkan oleh Rasul. Ana wa ashabi, aku bersama sahabatku. Sehingga itu yang menjadi pegangan kita. Walaupun sendirian, itu juga termasuk kepada kelompok jamaah. Dan insya Allah itu termasuk kafarat yang bisa menutup berbagai kesalahan yang telah kita lakukan itu. Dan insya Allah pertemuan berikutnya wa ammad darajat. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.